Ren, sayup-sayup Reni mendengar suara Aji memanggilnya kembali. Dia lagi sibuk, Ji. Akhirnya ia menjawab sesuai kenyataan bahwa memang Budi malam ini sedang mengkonfirmasi ke Reni bahwa dia lagi ada kerjaan. Oh, baguslah. Hampir saja Aji melanjutkan ucapannya yang terakhir. Untung saja kata terakhir baguslah hanya terucap dalam hatinya. Reni kembali menoleh sambil tersenyum kecut. Ia berpikir pasti Aji telah menertawakannya, karena masa ia malam ini justru ia bersama yang pernah mengisi hatinya, bahkan bisa dikatakan sampai saat ini. Mereka kembali terdiam. Baik Aji maupun Reni tak berani mengeluarkan suara lagi karena takut jika salah ngomong berakibat sesuatu. Saat sayup-sayup suara sebuah lagu terdengar dari dalam mobil, membuat Aji segera mengeraskan sedikit volume suaranya. Lagu yang sama saat pertama kalinya Aji meninggalkan kota Makassar, meninggalkan Reni tanpa kabar. Ipang tentang cinta. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Lagu itu membuat perasaan Aji tak menentu sesaat ia menoleh ke Reni yang ternyata ikut menikmati lagu itu. Bergumam dengan hati yang sakit, namun Aji tak menggubrisnya, karena tentu saja pria itu takut jikalau ia ikut larut dalam perasaannya saat ini. Mungkin memang mereka tidak diciptakan bersama saat itu. Di kemudian hari, jikalau Aji sudah siap dengan semuanya, ia akan datang kembali ke Reni. Untuk sekedar menagih janjinya. Walau ia tahu perasaan gadis itu terhadap bahkan sampai saat ini, ia juga mulai merasakan kembali sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Akan tetapi saat ini biarlah ia melepaskannya, karena satu hal, Dea. Walaupun di kemudian hari gadis itu tidak memilihnya, Aji akan dengan ikhlas menerima semuanya. Maaf batin Aji. Aji menyadari memang statusnya saat ini tidak lagi seperti dulu. Ia tak yakin apakah Reni akan menerima kenyataan ini. Tentu saja Aji berpikir dua kali untuk menjelaskan tentang Dea malam ini, dan apalagi Reni bukanlah seorang gadis ABG yang setahun lalu ia kenal. Sikapnya menjadi lebih dewasa, bukan lagi seorang gadis yang suka belak-belakan. Ditambah lagi status Reni yang saat ini sudah memiliki kekasih, membuatnya berpikir bahwa pasti gadis itu akan dengan mudahnya meninggalkannya setelah mengetahui kenyataan tentang Dea. Setelah berpikir, Aji memantapkan hatinya bahwa memang ia harus fokus ke Dea. Bukan karena dia tidak memiliki perasaan terhadap gadis itu, bukan. Justru Aji melakukan hal ini demi kebahagiaan Reni. Dia tidak mau melihat Reni bersedih nantinya. Setelah mengetahui semuanya tanpa sadar, yang sejak tadi Aji melamun, ternyata mobilnya sudah berada di depan rumah Reni. Gadis itu menoleh. Ji, dah sampai. Aji tersadar lalu mengangguk pelan. Iya, mau turun nggak? Setelah bertanya, Reni memandangnya dengan tatapan penuh berharap. Berharap pria itu mengiyakan tawarannya untuk mampir di rumahnya. Akhirnya, apa yang ia harapkan terjadi juga.
Senyuman tipis di wajah Aji dengan anggukan kepala pelan sudah menjadi tanda bahwa pria itu mengiyakan permintaannya. "Yuk," ujar Aji. Iya. "Yuk," kata Reni. Kemudian mereka berdua turun dari mobil. Berada di teras, Aji kembali terdiam. Ingatannya berputar kembali saat kejadian malam itu, malam di mana ia berpamitan dengan kedua orang tua Reni, dan Aji masih ingat saat ia menitipkan sesuatu ke Pak Haji. Akan tetapi Aji tidak yakin apakah Pak Haji akan mengingatnya dan masih memegang janjinya tidak memberikan ke Reni. Padahal hanya sebuah surat lembaran yang ia tuliskan sesaat sebelum turun dari mobil. Betapa ia merasa malam itu adalah malam perpisahan yang sangat menyakitkan. Bahkan setelah ia melihat gadis itu bersama pria lain yang menurutnya adalah seorang pria kaya, Aji tak pernah lagi bertemu dengan Reni sampai ia berangkat ke Manado. Dan akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali di Mall Panakukang. Saat Aji bersama kedua adiknya sedang berjalan-jalan, akhirnya ia bertemu kembali dengan Reni. Aji mengingat semuanya. Bahkan Aji mengingat saat ia mengajak Reni berjalan-jalan di malam harinya. Sungguh memori yang sangat indah yang tidak akan pernah ia lupakan. Tingkah polos gadis itu. Malam itu di mana Reni yang menginginkan sebuah darinya. Mengingat itu, Aji menoleh ke Reni yang sejak tadi bingung menatapnya. "Mau masuk atau masih pengen berdiri di situ?" tanya Reni, membuat Aji mengepalkan kedua tangannya. Kali ia memeluk tubuh gadis itu, menumpahkan semua rasa yang selama ini ia pendam. Namun, menurutnya belum saatnya ia melakukan hal itu hingga ia tersadar dan melempar sebuah senyuman. "Yuk," ajar Reni.